Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nuar, tetap di channel saya Project DIY Microcontroller. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan mengenai sebuah alat ya teman-teman ya. Jadi alat ini adalah alat untuk monitoring kolam ikan. Ya, beberapa parameter yang dipakai yaitu yang pertama pH ya teman-teman ya, pH, kemudian turbidity, kemudian ada suhu ya. Nah, kemudian nanti ada jam pakan ikannya. Jadi di jam 7, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Jadi jam 7 pagi teman-teman ya, jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Nah, nanti untuk pompa ya, itu saya pakai ini teman-teman ya. Jadi on off pompanya yaitu pakai relay di sini. Ya, jadi gitu. Oke, untuk komponennya ya, sekarang kita akan bahas untuk komponennya. Di sini saya menggunakan LCD I2C biasa, dan ini relay ya, relay 5 volt. Kemudian di sini ada ESP32 teman-teman ya. Nah, nanti kita akan monitor di blink teman-teman ya. Jadi nanti kita akan lihat ada monitoring di blink, dan juga nanti ada notif di blinknya juga ketika jam pakan itu terjadi gitu ya. Nanti akan ada notif bahwa itu adalah jam pakan atau jam waktu makan lah ya, waktu makan ikan. Jadi gitu. Jadi ini ESP32 ya. ESP32, dan ini untuk pH-nya ya, ini pH-nya ini ya. Jadi sensor pH-nya saya pakai ini. Dan ini untuk ampli pH-nya ya. Kemudian untuk turbidity-nya ini teman-teman ya. Ini turbidity ya, dan ini TDS-nya ya. Nah, ini turbidity-nya ini ya. Kemudian untuk jamnya ya, kan karena ada jamnya saya menggunakan RTC teman-teman ya. DS3231 ya, seperti yang kalian lihat ya ini. Oke. Nah, kemudian apalagi nih, sudah ya teman-teman ya, itu saja ya. Oh ya, ini untuk sensor suhunya DS ya, DS18B20 ya ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya untuk komponen di dalamnya. Sekarang kita akan lanjut ke pengujian alat ini. Oke, sekarang ya kita akan cek ya untuk demo dari alatnya seperti apa. Nah, di sini nah, ini bisa dilihat ya. Jadi ini untuk nilai pH ya, ini pH, kemudian ini TDS ya. Jadi ini pH-nya masih 31 ya, karena belum dicelupin ke cairan. Dan ini untuk yang turbidity ya, yang ini. Kemudian ini untuk suhunya ya, suhu, dan ini untuk jamnya ya, jam pakan ikannya ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ya untuk notifnya ya. Jadi lihat ya. Jadi untuk blinknya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini ada nilai suhu, pH, turbidity, kemudian ini adalah suhu, dan ini adalah jumlah pompa ya. Jadi jumlah pompa itu nyala. Jadi pompanya itu nyala berapa kali gitu ya. Oke, kita tunggu lagi ya, nanti ada notifnya lagi. Kalau apa namanya? Jadi dia akan notif setiap 1 menit sekali ya. Misalkan ada pH atau turbidity-nya melebihi, nah ini ya. Jadi di sini ada notifnya, yaitu adalah kondisi pH kurang atau lebih gitu ya. Nah, jadi pH-nya emang lebih ya teman-teman ya ini. Nah, gitu. Kita close ini ya. Oke. Nah, untuk waktu pakannya ya, kita akan cek ya teman-teman ya. Nah, kita upload lagi codingnya ya, biar kita settingkan di jam 6.59. Jadi pada saat nanti jam 7 ya, itu nanti akan terlihat ya untuk jam pakan ikannya. Oh ya, untuk di blinknya teman-teman ya. Jadi ini ya untuk nilai pH, TDS, suhu ya, dan juga ini adalah pompa. Jadi berapa kali pompanya itu nyala gitu ya. Gitu. Oke. Oke gitu ya. Sekarang kita akan cekkan lagi ya untuk notifikasinya. Oh ya, untuk nah ini ya bisa dilihat lagi ya, ini pH lagi ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita cek dulu ya untuk sensor suhu ya, sensor suhu. Oh ya, ini kita cek untuk waktunya, bentar ya, nanti kita akan lihat ya untuk waktunya dan juga notifnya. Sebentar ya, kita akan cekkan. Nah, ini kan 659 ya teman-teman ya, 659 mau jam 7 ya. Jadi kita akan setting jam 7 kan. Nah, ini lihatnya ya, jam makan ikan ya. Nah, jam makan ikan gitu ya.
Jadi ada notifnya yaitu jam makan ikan, karena jam 7 ya teman-teman ya. Jam 7 itu ada notifnya jam makan ikan itu. Oke gitu ya. Sekarang kita cek dulu ya untuk sensor suhunya ini ya, DS ya. Kita cek DS dulu, ini 30 ya teman-teman ya. Saya genggam gini, apakah dia bergerak gitu teman-teman ya. Nah dia berjalan ya, atau bergerak untuk nilainya. Jadi 33 ya, ini naik ya teman-teman ya, pada saat saya genggam naik. Oke, sekarang kita akan uji untuk sensor turbidity-nya teman-teman ya. Jadi turbidity-nya, jadi di sini maksimal 500 ppm ya, 1000 ppm. Jadi kita lihat ya, di sini saya akan pakaikan ini teman-teman ya. Nah jadi 971 ya. Pada saat saya gini kan, dia akan gini, pada saat kondisi saya tutup ya teman-teman ya, tengah-tengahnya. Nah dia akan berkurang jadi 700 0 gini ya. Yang ini teman-teman ya, yang bagian ini ya. Kalau nggak ada sesuatu kan dia 0 ya. Pada saat dia ada halangan di sini atau kekeruhan ya, dan nilainya jadi tinggi. Oke gitu ya teman-teman ya. Ini untuk pH, jadi pH memang harus dicelupin ke air dulu ya teman-teman ya, buat ngeceknya gitu. Oke, dan ini untuk RTC-nya dia berjalan teman-teman ya. Dia apa ya istilahnya ya, bekerja ya, bekerja. Oke gitu ya teman-teman ya untuk demo dari alat ini. Oh ya, ini pompa on ini ketika nilai pH atau turbidity itu tidak sesuai dengan normalnya kolam ya teman-teman ya, nanti pompa akan menyala gitu ya. Untuk demo dari alat ini seperti itu saja ya. Jika kalian itu ada pertanyaan, kalian bisa ajukan saja teman-teman ya di kolom komentar di bawah teman-teman, atau via email di deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller. Untuk coding seperti biasa ya teman-teman ya, akan saya taruh di blog saya di sini. Oke, cukup sekian saja ya teman-teman ya. Saya Anwar pamit, selamat pagi dah. Ya, untuk wiringnya ya, kita akan bahas untuk pemasangan dari kabelnya ya. Pertama di sini ada sensor RTC ya. Ini RTC ya, RTC kan dia ada SCA SCL ya. SCA SCL dia masuk ke sini ya. Dia masuk ke sini dulu ya. Ini digabung sama SCA SCL-nya sih LCD ya. Jadi SCA SCL-nya LCD dan juga RTC itu digabung ya. Nah di situ kemudian masuk ke dalam yang bagian STA SCL ya. STA SCL-nya itu yaitu bagian sini ya, yang bagian ini ya, yang putih sama abu-abu ini STA SCL ya. Nah kemudian untuk bagian yang lain gitu ya, untuk bagian yang PH yaitu yang ini ya, yang kabel orange sini, yang bagian P0 ya. P0 ini masuk ke pin 34, yang 35 ini untuk yang TDS. Kemudian yang ini adalah untuk pompa, untuk sensor suhu, maaf ya, untuk sensor suhu DS-nya ya, yang ini. Oke, kemudian untuk yang ini VCC ground ya, seperti biasa, VCC dan ground gitu ya. Nah ini untuk VCC dan ground ya. Oke, jadi seperti itu saja sih ya, simple ya untuk pemasangannya. Oh ya, di sini juga ada relay ya, yang ini orange sama merah ini di 2526 ya, pin 2526 ini adalah ke relay, ke bagian relay yang ada di sini. Oke, gitu ya untuk wiringnya.